Selamat siang, Nak. Iya. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum mulai yuk. Ketua kelas siapkan dan pimpin doa. Attention please. Let's pray together. Start now. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai belajar, coba masing-masing siswa cek kebersihan tempat duduknya. Kalau ada yang kotor, sampah-sampah silakan dibuang. Yuk, buruan sekarang. Itu nah, tuh sampah. Ya, biar kita belajar juga enak ya. Ngeliat kebersihan, bersih. Jaga kebersihan ya, Nak ya. Kalau ada sampah, buang tempat sampah, jangan buang sembarangan. Sudah? Tuh. Ya, udah siap ya belajar hari ini ya. Kita belajar kimia hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dua orang ya? Keterangannya apa? Sakit. Terus sakit semua? Ya, minggu kemarin siapa yang ingat materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin apa, iya Nak? Mempelajari asam basah menurut Arrhenius. Asam basah menurut Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam itu apa ya Nak? Ayo, siapa yang ingat? Kamu lagi? Asam adalah zat atau senyawa yang dicampurkan dalam air akan menghasilkan ion H positif. H positif itu asam. Kalau basah? Siapa? Basah adalah zat yang dilarutkan di dalam air dan menghasilkan ion OH negatif. OH negatif. Itu asam dan basa menurut Arrhenius ya. Asam jika suatu zat dimasukkan ke dalam air, maka ia akan menghasilkan ion H positif. Kalau basa, jika suatu zat atau senyawa yang dimasukkan dalam air, ia akan menghasilkan ion OH negatif. Kalau sifat asam dan basahnya, ada yang siapa yang masih ingat? Sifat asam dan sifat basah siapa? Ya, Azalia. Sifat asam, rasa asam ketika dicicipi, lalu di dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam. Bersifat korosif yang dapat merusak benda seperti logam dan non-logam. Itu asam ya. Rasanya apa kalau asam? Asam ya, masam ya. Terus kalau dia basah? Sifat basah adalah yang pertama rasanya pahit. Rasanya yang kedua, pahit. seperti sabun. Iya. Yang ketiga memiliki nilai pH di atas 7. Ya. Yang keempat dapat menetralkan asam dan yang terakhir dapat menyebabkan pelantukan. Ya. Ya, semuanya bisa ya. Sifat asam dan basah. Kalau asam pasti dia rasanya masam ya. Kalau dia basah pasti rasanya pahit. Ya, bisa semua ya, asam dan sifat asam dan basah. Ya, setelah itu kita akan melakukan evaluasi awal. Ya, Ibu kasih soal, kalian kerjakan. Soalnya berupa aplikasi Quizzes. Ya.
Linknya ibu masukin di ini ya, di grup ya. Kerjakan ya, ibu kasih waktu 3 menit. Sudah ya? Ya, materi hari ini yaitu materi indikator asam basah dengan bahan alam. Ya, ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menunjukkan sikap keimanan dengan melakukan doa belajar sebelum melakukan pembelajaran yang dengan hikmat. Kedua, mengidentifikasi, mengajukan gagasan, dan mengkomunikasi hasil diskusi sesuai informasi yang telah diperoleh. Ketiga, menunjukkan perilaku ilmiah atau bekerja sama dalam proses diskusi mengenai indikator asam basah dengan bahan alam. Keempat, merancang bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basah. Dan yang kelima, menganalisis sifat larutan asam dan basah berdasarkan percobaan pada perubahan warna indikator yang diekstrak dari bahan alam. Jadi nanti kita akan melakukan percobaan ya, menggunakan indikator bahan alam. Sekarang kalian duduk per kelompok. Kemarin udah dibagi kelompok ya kita ya. Duduk per kelompoknya masing-masing. Yuk, duduk. Kemarin ada berapa kelompok? Ada 5. Ya, duduk per kelompoknya. Ayo, kamu di mana? Sini. Udah ya, ibu bagi LKPD. Apa? Ya. Selanjutnya kalian buka LKPD kalian. Di situ ada stimulus. Ya, pada stimulus sudah dibuka stimulus. Ya, coba amati ya, amati dan baca wacananya. Yuk semuanya masing-masing dibaca dan amati. Di situ ada suatu bahan alam yaitu kunyit ya. Kunyit. Ya, untuk mendeteksi zat-zat yang bersifat asam atau basah tersebut dibutuhkan suatu zat yang dikenal dengan istilah indikator basah, asam basah, dapat diperoleh di toko-toko kimia seperti kertas lakmus dan indikator. Selain itu, indikator asam basah dapat dibuat dengan bahan alam. Ya. Contohnya kunyit. Nah, kunyit di sini jika kita campurkan air kunyit dengan air sabun yang bersifat basah, maka warnanya akan kuning kecoklatan. Dan jika kita mencampurkan air kunyit dengan air jeruk yang sifatnya asam, warnanya akan kuning cerah. Ya, tadi coba lihat tuh di gambarnya. Ada perubahan warnanya ya, berarti ya kunyitnya. Kalau kunyit kita ekstrakkan menjadi warna apa kunyit? Orange ya. Ini kalau ditambah dengan asam dia menjadi warna orange cerah.
Terus kunyit kalau kita tambah dengan larutan basah warnanya menjadi ya, sudah kalian amati wacananya, amati gambarnya, baca wacananya sudah. Kalau sudah, coba kalian lihat langkah awal. Ya, itu ada problem statement. Pada problem statement ini kalian berdasarkan wacana di atas, pertanyaan apa yang dapat kalian ajukan? Tuliskan pertanyaannya di LKPD. Yuk. Sudah? Yang lain udah belum? Belum? Udah? Ya, kalau sudah coba masing-masing per kelompok dibaca pertanyaan apa? Kelompok 1 apa dapat pertanyaannya? Apa saja bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Ya, terus ada lagi? Apakah suatu zat sifat asam basa? Coba kerasin, Nak. Apa? Apakah suatu zat sifat asam basa? Ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Apa pertanyaan kelompok 2? Ya, Nak. Kerasin ya suaranya. Apakah ada contoh lain indikator asam basa selain kunyit? Ya, terus ada lagi? Bahan alami yang paling baik digunakan untuk indikator asam basa itu seperti apa? Seperti apa? Ini kelompok 3 apa? Apa yang terjadi jika asam dan basa bertemu? Ada lagi? Bagaimana cara yang paling tepat untuk membedakan asam dan basa? Ya. Kelompok 4, Apa pengertian dari indikator asam? kerasin suaranya. Apa pengertian dari indikator asam dan basa? Ada lagi? Sudah? Kelompok 5, Bagaimana hasil dari pencampuran indikator alami dengan larutan yang diuji? udah cukup. Itu ya pertanyaannya itu. Nanti pertanyaannya bisa kita jawab setelah kita melakukan percobaan ya. Ya, sekarang langkah selanjutnya itu data collection atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data tadi kita akan melakukan percobaan ya. Uji identifikasi bahan alam sebagai indikator asam dan basa ya. Per kelompok masing-masing kelompok. Kelompok 1 yuk sini maju ke depan ambil bahannya. Kemarin udah bawa ya alat-alatnya ya, lumpang. Yuk. Kelompok 2, yuk silakan diambil. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya, langkah kerjanya kan sudah ada di LKPD. Yuk silakan dikerjakan sekarang masing-masing kelompoknya. Iya, dilarutin. Tuangin aja, tuang. Aduh, udah. Terus. Udah dapat, Nak? Kok ditaruh di situ, Nak? Bukannya di sini? Oh, nanti. Kalau dia taruh di sini. Oh, berarti ini nanti larutan ya, berarti pakai ini lagi. Oke. Udah dicampur air kapur? Udah. Jangan lupa diingat ya yang kapur mana, yang asam mana. Pembandingnya mana pembandingnya? Ya.
Cukup. Tambah lagi. Tambah air aja, Miss. Iya. Ini kalian belum buat. Sudah? Nah, kalau udah duduk yang rapi. Ini ya hasilnya ya. Ini yang dicampur dengan Basah. Air kapur. yang ini Air suka. cantik warnanya hijau sama pink. Berhasil ini. Ini warna awal ya. Apa ini tadi? Bunga sepatu. Dicatat di tabel hasil penilaian. Kelompok 5. Mana yang Ini yang asam. ya ini jadi berubah warna? Ini yang asam. Oke, sip. Cakep. Kelompok 5 siapa? Dina ya. Kerja semua? Oke, kalau udah masing-masing kelompok maju untuk menuliskan ke depan hasil pengamatannya. Bawa produknya yuk. Tinggalin itu sendoknya tinggal. 2 orang, sendoknya tinggalin, banyak amat. Apa tadi bahan alamnya apa? Mawar. Warna ekstraknya warna apa? Warna apa ekstraknya? Kalau Warna awalnya? warna awalnya ungu. Ungu. Setelah dicampur dengan asam jadi berubah warna? Merah. Pink ya, pink. Ini asam. Ya. Ini cuka. Ini kayak gini. Pink. Terus basahnya? Rasanya Ini hijau. Miss. Ini ya. Basahnya warna Hijau. hijau. Hijau kecoklatan. Ini warna. Ya, sip. Nah, sekarang kelompok 5. Ayo maju kelompok 5. Boleh dipoto, nah itu hasilnya boleh. Terus ini warna apa ini? Asam ya? Oranye. Ini warna Kuning pucat. kuning. Kuning kehijauan apa? Ya udah. Ya udah ya. Ya, bunga asoka warna awalnya itu coklat. Jika ditambah dengan asam itu merah tua. Jika ditambah dengan basa itu berubah menjadi hijau. Terus bunga sepatu awalnya ungu warnanya. Warna ekstraknya ungu, asamnya merah terang. Terus basahnya jika ditambah dengan kapur jadi hijau. Terus yang kelima, bunga Kamboja. Bunga Kamboja warna ekstrak awalnya itu warna kuning pekat. Terus ditambah dengan asam cuka itu warna orange. Ditambah dengan basa itu menjadi kuning pucat. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang langkah selanjutnya itu data processing atau pengolahan data. Pengolahan data ya. Itu ada 5 pertanyaan. Kalian boleh dijawab sekarang masing-masing per kelompok. Ya, didiskusikan sama teman per kelompoknya. Ibu ambil nilai yuk. Bukan warnanya mencolok atau hijau. Ini kelompok. Ya, diskusi. Udah, Miss. Ya, kalau sudah lanjut ke langkah selanjutnya itu verifikasi atau menguji hasil. Ya, diisi sekarang juga.
Udah, ya udah. Kelompok ini udah? Udah semua? Kesimpulannya udah? Ya, coba kelompok 2. Apa hasil menguji hasilnya? Tentu pada tabel. Dikerasin, Nak. Tentukan seraya warna di hasil pengamatan di atas. Ekstrak kol ungu yang apabila dikasih air kapur menjadi warna hijau, sedangkan air sabun menjadi biru muda, kalau air jeruk menjadi warna pink, dan air cuka menjadi pink pekat. Kalau ekstrak kunyit yang apabila dikasih air kapur akan menjadi warna kuning kecoklatan, kalau air sabun menjadi ungu, kalau air jeruk menjadi hijau kekuningan, dan air cuka menjadi kuning muda. Ekstrak kulit manggis yang apabila dikasih air kapur akan menjadi coklat tua, kalau air sabun menjadi coklat keorenan, kalau air jeruk menjadi coklat muda, dan air cuka akan menjadi warna coklat muda. Ya. Sudah? Terus yang kedua? Yuk ganti. Dari hasil pengamatan, yang paling baik digunakan sebagai indikator asam basa adalah kol ungu. Kol ungu. Dikarenakan adanya ekstraksi antosianin atau pigmen yang larut di dalam air. Perubahannya terlihat sangat jelas. Ya, jadi yang paling baik adalah dari 4 yang diuji ya. Pada menguji hasil itu ada kol ungu, ada kunyit, ada kulit manggis. Itu yang paling baik itu Kol ungu karena warnanya sangat jelas. sangat jelas ya, mencolok banget ya. Iya. Sama yang lain ya? Sama? Ya, sekarang masing-masing per kelompok maju ke depan. Boleh satu kelompok 2 orang. Diskusiin hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fajar Madrasyah, Putri Laila, Dwi Agustina, Udin, Fahri, dan Ridho. Jadi pengamatan yang kami lakukan ialah indikator asam dan basa dengan oleh Warna apa? bunga sepatu. Bunga apa? Bunga sepatu. Oh ya, bunga sepatu. Ekstraknya apa warna awal? Ekstraknya berwarna ungu. Jika ekstraknya diberi air cuka yaitu asam akan berubah menjadi warna merah, dan jika diberi air kapur atau basa akan berubah menjadi hijau. Jadi kesimpulannya ialah tidak semua tumbuhan dapat menjadi indikator yang baik. Hanya tumbuhan dengan warna yang mencolok yang dapat dijadikan sebagai indikator yang baik. Contohnya bunga sepatu. Karena pada kelopak tumbuhan memiliki pigmen sehingga ketika diekstrak menghasilkan berbagai warna. Menggunakan bunga yang dari jenis yang sama belum tentu sama dan bisa menjadi indikator asam basa. Indikator asam basa yang baik dapat memperhatikan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mengapa mangkok yang warna hijau bisa berubah warna? Karena ini sari dari bunga sepatu yang awalnya berwarna ungu, terus dicampurkan dengan kapur yang sudah dilarutkan menjadi warna hijau seperti ini. Ya. Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi yang buat pertanyaan kelompok berapa? 2. Kelompok 2 namanya? Saya beriman kita lama. Dah. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi kita percobaan ada 5 ya. Bunga mawar, terus bunga kertas, bunga asoka, bunga sepatu, dan bunga kamboja. Tadi berubah warna ya. Berubah warna itu tadi berarti dari kelima bunga tadi ya. Jadi bisa dijadikan indikator asam basa bahan alam. Jadi bisa ya membedakan mana yang bisa dijadikan indikator yang bisa dijadikan asam basah dari bahan alam ya. Kalau mawar itu bisa tidak ya dijadikan indikator?
Bisa ya? Tadi berubah warna dari warna ungu. Jika diteteskan dengan asam, dia berubah menjadi warna pink. Terus ditetes mawar dari warna ungu, diteteskan pada basah, dia berubah menjadi hijau. Tapi tidak semua indikator tidak semua tanaman, bunga, atau tumbuhan lainnya dapat dijadikan indikator asam basah. Paham? Paham? Ya, kalau sudah paham, sekarang LKPD-nya dikumpul. Baik, Ibu akan memberi evaluasi akhir. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya, Nak. Waktu 3 menit mengerjakan soal. Ibu, kita melakukannya Pak sama ya, seperti awal evaluasi awal ya, memakai aplikasi Quizizz. Ibu kasih lagi. Ya, dikerjakan mulai dari sekarang 3 menit. Sudah selesai? Ya, dah, yuk. Dah habis waktunya. Ya. Sudah ya, nanti Ibu nilai, Ibu beritahu hasil nilainya minggu depan. Ya, baiklah. Sebelum Ibu tutup, tadi kita materinya indikator asam basah dengan bahan alam. Jadi tidak semua tanaman bisa dijadikan indikator asam basah, hanya tanaman tertentu saja ya Nak ya. Tidak semua bisa dijadikan. Ya, kalau mawar tadi bisa ya. Dia berubah menjadi warna pink. Terus dikasih ditetes basah, dia berubah menjadi warna hijau kecoklatan. Ya, bagus itu warnanya ya. Jadi tidak semua tidak semua tanaman bisa dijadikan indikator asam basah. Nah, baiklah, minggu depan kita akan mempelajari materi asam basah, Bronsted, Lowry. Ya, ya ketua kelas, ayo disiapkan dan berdoa. Let's play together. Start now. Greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.